membuat pekerjaannya buang air kecil dan buang air besar di botol ataupun di plastik karena overwork gitu, kelebihan jam kerja. Tahu nggak sih kalau akhir-akhir ini banyak banget bermunculan akun-akun anonim baik Twitter, di Instagram atau di TikTok dan media sosial lainnya yang dia itu membahas tentang keluh kesah di dunia pekerjaan. Contohnya nih, misalnya akun Red Halloween, Praktek Boom, e-commerce atau HRD Bacot gitu ya, misalnya aja. Tadi contoh-contoh akun-akun yang spill nih tentang masalah di dunia pekerjaan. Nah, kalau Sobat Aksara penasaran nih pengen lihat berita-beritanya, bisa aja langsung cek ke akun-akun tersebut ya. Nah, paling banyak tentunya cerita-cerita itu berasal dari teman-teman yang bekerja di dunia startup. Ya udah nggak terlalu kaget lagi gitu ya, karena secara dunia startup itu terkenal dengan ritme kerjanya yang kebut-kebutan gitu ya. Tapi ternyata isu yang bermunculan itu nggak hanya dari teman-teman startup loh. Perusahaan besar pun ikut ke spill gitu ya, mulai dari sistem penggajian, sistem kerja, sampai atasan kerja yang katanya toksik. Tapi tahu nggak sih teman-teman, ternyata hal ini nggak hanya terjadi di Indonesia loh. Contohnya nih, salah satu marketplace terbesar di Amerika, bahkan di dunia mungkin ya. Ada yang bisa tebak? Inisialnya awalnya A, belakangnya N. Yup, Amazon. Baru-baru ini nih, Amazon ini heboh diberitakan kalau membuat pekerjaannya buang air kecil dan buang air besar di botol ataupun di plastik karena overwork gitu, kelebihan jam kerja. Yap, hal itu terjadi karena para pekerjanya mengejar delivery rate. Mereka tidak ingin berhenti ke toilet gitu ya, karena takut jika ada keterlambatan dalam pengiriman. Ada juga cerita dari para pegawai muslim yang ada di Amazon, kalau mereka itu ternyata kesulitan untuk beribadah seperti sholat dan berbuka puasa saat bekerja. Nah, saat para pegawainya ini berinisiatif gitu ya untuk membentuk suatu serikat kerja, dari pihak Amazonnya ini seolah-olah menghalang-halangi gitu. Jadi nggak heran kalau isu ini tuh dibahas berbagai media besar yang ada di Amerika, misalnya The Guardian, NBC, dan berbagai media besar lainnya. Yap, itu dia tadi salah satu contoh aja. Kalau ternyata nggak hanya di Indonesia nih yang lagi heboh memberitakan tentang pengalaman kerja yang buruk di sebuah perusahaan. Tentu ya, respon orang kan beda-beda tentang hal ini. Ada yang mengecam, ada juga yang memberikan pembelaan-pembelaan yang secara logis, dan nggak sedikit juga yang bilang begini nih, wah paling bener tuh kerja PNS atau bikin bisnis sendiri gitu. Anyway, sebenarnya apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari hal ini? Yang pertama nih, semakin kesini orang itu akan semakin susah untuk dibungkam. Ya karena mereka sekarang udah punya lebih banyak keberanian dan sarana untuk speak up. Jadi nih untuk para owner bisnis atau mungkin leader gitu ya di suatu perusahaan, yang namanya komunikasi itu sangat amat penting. Mendengarkan aspirasi tim atau karyawan itu juga sangat penting gitu ya. Kalau nih memang ada suatu permasalahan dan perusahaan tidak bisa menuruti apa kemauan dari tim atau dari karyawan, ya setidaknya perusahaan itu memberikan penjelasan atau mencari jalan tengahnya. Karena masalah yang bisa diselesaikan dengan baik-baik ini akan meminimalisir beredarnya informasi yang tidak diinginkan di luar sana, atau setidaknya tidak menimbulkan dendam kesumat gitu kan. Nah, yang kedua nih, semua perusahaan ya, mau startup, mau perusahaan besar yang udah berpuluh-puluh tahun berdiri gitu ya, pasti adalah yang namanya masalah antara karyawan dengan perusahaan. Pasti ada, entah itu hanya oknum atau mungkin salah paham, atau ya memang sesimpel culture di perusahaan itu tidak sesuai dengan kemauan dari karyawan itu sendiri. Lalu yang terakhir, pentingnya perjanjian di awal dengan para pekerja. Dengan adanya hitam di atas putih terkait dengan hak dan kewajiban dari masing-masing, dari perusahaan dan dari pekerja, hal ini ternyata akan melindungi kedua belah pihak loh. Jadi nggak cuma kerjanya aja gitu. Nah, jadi gimana menurut Sobat Aksara yang ada di rumah? Tulis di kolom komentar ya.